Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu bentuk representasi data masih di mata kuliah struktur diskret, yaitu tree. Jadi kalau yang sebelumnya itu kita membahas tentang graf, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagian dari graf sebenarnya ya. Jadi tree ini kalau kita bicara eh, bentuk representasi data itu adalah bagian dari graf. Karena tree juga bisa kita definisikan sebagai graf yang tidak memiliki cycle gitu ya. Baik, jadi sebenarnya eh, kenapa sih ada representasi data dalam bentuk tree? Karena memang ada bentuk informasi yang membutuhkan atribut ataupun informasi tambahan berupa hierarki atau level dari datanya itu sendiri. Ya sebagai contoh misalkan yang paling jelas taksonomi kan ya. Taksonomi misalkan kingdom Animalia ataupun Plantae seperti itu ada representasi level-levelnya, mulai dari level yang paling tinggi ya sampai ke level yang paling rendah tuh ya. Kalau yang paling tinggi kan kingdom, yang paling rendah itu adalah spesies seperti itu. Atau mungkin yang paling sederhana adalah kalau dalam representasi apa namanya struktur organisasi ya, ada yang menjadi ketuanya gitu, jabatan-jabatannya, ada wakilnya, mungkin ada kepala bidang, ya kepala sub bidang, dan sampai dengan level-level yang di bawahnya. Oke, jadi kalau kita bicara kemarin graf, graf itu kan representasinya adalah himpunan vertex ya, himpunan vertex dan juga himpunan edge yang menghubungkan setiap vertex. Nah, nah, tree itu sendiri adalah graf yang tidak memiliki loop gitu ya, tidak memiliki cycle. Jadi memang kalau kita bicara areanya, graf itu adalah area yang lebih luas daripada tree. Atau dengan kata lain, eh, tree itu adalah graf, tapi tidak semua graf adalah tree. Tree adalah graf khusus graf yang tidak memiliki loop gitu ya. Jadi graf G akan disebut sebagai tree jika connected ya, terhubung tapi tidak memiliki cycle. Nah, dalam tree juga nih dikenal istilahnya adalah forest ya, atau hutan di mana kita memiliki beberapa tree, jadi kumpulan pohon yang saling lepas gitu. Jadi kalau tree-nya ada lebih dari satu, yaitu akan membentuk forest. Dan tetap pada setiap apa istilahnya graf yang tidak terhubung dalam forest itu pasti masing-masingnya adalah bentuknya tree. Nah, atau dengan kata lain, masing-masingnya pasti tidak memiliki cycle. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadi kalau tree kan pohon gitu, kumpulan tree akan membentuk forest. Oke. Nah, ada semua, kita bisa lihat di sini yang paling kiri, G1 itu adalah tree. Kita bisa lihat di sini tidak ada yang namanya cycle. Tapi sebaliknya nih G2 ini bukan tree ya kan? Karena di sini ada cycle. Contohnya nih adalah konektivitas yang dibentuk oleh tiga buah vertexnya. Ada vertex A, B, dan C, ini ada cycle. Maka jelas graf 2, G2 itu bukan tree. Nah, yang kanan nih G3 ini masing-masing sebenarnya tree ya. Untuk yang C, D, E, F dan adapun yang AB juga sebenarnya bentuknya tree. Tapi karena ini tidak connected, maka ini yang akan disebut sebagai pores tadi ya, disebut pores. Jadi di antara tiga gambar ini sebenarnya untuk representasi tree itu adalah yang graf pertama. Graf pertama tree, yang ini bukan tree bukan juga pores tentunya, dan yang ketiga ini adalah pores karena ada dua buah tree di sini. Oke. Nah, sebagai contoh misalkan di sini manakah yang tree, manakah yang bukan tree gitu ya. Nah, ini yang pertama jelas. G1 ini adalah tree, tidak ada cycle. G2 pasti ini bukan tree, bukan, ini bukan ya. Dan yang G3 ini juga bukan karena ada loop nih, ADF membentuk loop ya. Adapun G4 ini adalah tree. Jadi G1 G1 nih tree, G2 bukan, sebentar. Oh, mohon maaf. G2 ternyata ini tidak terhubung ya di sini ya. Saya kira tadi sini ada vertexnya. Ternyata G2 juga ini tree ya, karena kalau kita lihat di sini. Nah, ini di sini nggak ada pertek, ya maka tidak ada loop, ya kan? Tidak ada loop. Berarti G2 juga saya anulir ya. Saya revisi tadi pernyataan saya sebelumnya. Ini adalah tree juga. G1 tree, G2 juga tree. Kalau G3 jelas ini bukan tree karena ada loop nih, ADF ya kan? ADF. Kalau G4 ini
eh sebentar. Wah, saya juga tadi mungkin keliru ya. Kalau kita lihat ternyata ini A, D, F ini membentuk tri sendiri, B, C, E membentuk tri sendiri. Maka di sini jelas G4 bukan tri, tapi ini lebih ke pores ya. Saya ulangi. Jadi G1 ini adalah connected dan tidak ada loopnya, maka ini adalah tri. G2 ini adalah tri ya. Jadi G1 adalah tri, G2 juga connected, tidak ada cycle, tidak ada loop, ini adalah tree juga. G3 bukan karena dia adalah ada loopnya. Nah, jadi ini bukan tree. Adapun G4 ini disebut pores ya karena AFD dengan CEB tidak connected. Ya, mudah-mudahan dipahami. Oke, selanjutnya. Nah, berikut adalah beberapa teorema yang bisa kita gunakan pada tree ya. Jadi ini mendefinisikan sifat-sifat tree. Jadi, misalkan kita punya sebuah tree, graf G gitu ya, dan dia adalah tree yang tersusun atas himpunan vertex V dan sehimpunan H, E ya, adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N. Nah, jadi berarti di sini jumlah vertexnya itu ada N buah, maka berlaku pernyataan di bawah ini ya. Oke ya. Nah, kalau G adalah pohon, maka setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Jadi kalau sepasang simpul, sepasang vertex sembarang kita pilih, pasti petnya, pasti lintasannya itu tunggal. Mungkin kalau saya gambarkan di sini ya, kita kembali ke halaman sebelumnya. Misalkan kita pilih sembarang dari E ke B. Maka bisa dijamin kalau dia adalah tree, dari E ke B itu pasti lintasannya tunggal. Jalurnya tunggal. Unik ya, tidak ada jalur lain. Contohnya dari E ke B itu kan pasti harus lewat E ke D, D ke A ke B. Nggak ada jalan lain. Nah, nggak ada jalan lain. Jadi kalau dia adalah graf, dia adalah tree, maka ya path atau lintasan atau jalur dari sepasang vertex atau sepasang simpul pada sebuah tree itu dijamin tunggal, nggak ada jalur ganda atau tidak ada jalur lain selain jalur itu. Jadi kalau dari E ke B, ya hanya dari E ke D, D ke A ke B. Nggak ada pilihan lain. Ah gitu ya kan. Contoh lain misalkan dari F ke A, juga gitu. Pasti lewatnya dari F ke D, D ke A. Nggak ada jalur lain. Nggak ada jalur lain. Nah beda halnya dengan G3, perhatikan ya. G3 di sini. Kalau kita cek apakah dari F ke A itu jalurnya tunggal, ya ternyata tidak. Bisa dari F ke A langsung, atau bisa juga dari F ke D, dari D baru ke A. Nah, jelas. Kalau dia bukan tree, bisa jadi ada sepasang vertex, maka petnya jalurnya itu tidak tunggal. Jadi ada beberapa opsi jalur gitu ya. Nah itu membedakan. Nah kalau dia pores gimana? Kalau dia pores bisa jadi ada sepasang vertex yang tidak bisa saling menggapai atau tidak bisa saling terhubung, tidak bisa sampai gitu. Misalkan dari C ke D kan nggak mungkin, nggak ada jalurnya karena dia memang tidak connected, gitu ya. Yang pertama, setiap pasang simpul di dalam graf G kalau dia adalah tree, maka pasti terhubungnya hanya dengan satu lintasan saja, tunggal lintasannya, tidak ada pilihan opsi. Jadi jalurnya pasti tunggal. Terus yang berikutnya ini ya, nah, kalau G terhubung, nah, jadi kalau tree ya, terus dia terhubung connected, berarti tidak pores, dia ada satu tree saja, maka akan berlaku jumlah vertex adalah jumlah edge ditambah satu. Nah, mungkin kalau kita kembali ke sini, contoh ini kan yang di sini yang berupa tree adalah ya graf 1 sama graf 2, ini adalah tree. Bisa kita hitung di sini jumlah vertexnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nih. Maka bisa dijamin jumlah vertexnya adalah jumlah edge ditambah satu, ya kan? Nah, mungkin coba saya ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini graf 1 ya kan? Graf 1 jumlah vertexnya itu ada berapa tadi? Ada 6. Nah, padahal berlaku jumlah vertex itu kalau dia berupa tree yang connected adalah jumlah edge ditambah satu. Jadi jelas kalau jumlah vertexnya 6, maka jumlah edge-nya adalah ya jumlah edge-nya
ditambah 1 adalah 6 gitu. Maka jelas ini bisa kita tentukan H-nya pasti 5 gitu. Ya. Jadi seperti itu. Kalau jumlah vertexnya 6, maka jumlah H-nya pasti 5. Karena jumlah vertex sama dengan jumlah H tambah 1. Terus sebaliknya nih, misalkan yang di sini ya, di sini juga kita lihat nih, graf kedua ini adalah tree juga, ada tree juga ya. Kita lihat dia jumlah vertexnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 juga nih. Yang graf 2 juga dia jumlah vertexnya 6. Maka jumlah edge-nya juga pasti akan sebanyak maka ya jumlah edge-nya pasti akan sebanyak 5 ya gitu, pasti sebanyak 5. Ya karena apa ya? Karena untuk mengkoneksikan 6 vertex ya pasti kita butuh 5 edge ya. Untuk mengkoneksikan 6 vertex kita pasti butuh 5 edge. Nah, gimana kalau misalkan kita cuma punya 3? Ya kalau punya 3 A, vertex B, vertex C supaya ini connected tanpa cycle tentunya membentuk tree ya pasti kita hanya butuh 1 edge, 2 edge. Nah, jadi jelas ini kalau jumlah vertexnya hanya ada 3, pasti jumlah edge-nya kita hanya butuh 2. Kalau lebih daripada itu akan membentuk cycle pasti, ya kan? Akan membentuk cycle. Contohnya di sini nih. Nah, graf yang kedua. Kalau kita tambahkan lagi 1 edge, ya ini pasti harus menghubungkan, ya kan? Sepasang vertex yang ada di sini, ya pasti akan membentuk cycle. Sehingga akan gugur si tree-nya. Nah, itu ya. Jadi connected tree akan memenuhi jumlah vertexnya adalah jumlah edge ditambah 1. Kalau kita tahu jumlah vertexnya, kita bisa menghitung jumlah edge-nya. Kalau kita tahu jumlah edge-nya, pasti kita juga bisa menghitung jumlah vertex. Gate tidak mengandung sirkuit dan memenuhi nilai ini ya. Nah, sama ya. Tidak mengandung sirkuit, sirkuit itu kan loop ya. Tidak. Tapi apa bedanya loop dengan sirkuit? Ya boleh jadi loop itu terjadinya kepada satu vertex yang sama, misalkan dari E ke E lagi, vertex E ke vertex E lagi, atau vertex A ke vertex A lagi. Nah, itu bentuk loop. Tapi kalau dia melalui vertex-vertex yang lain, ya contohnya misalkan sirkuit ini ya, ini nih contoh nih sirkuit nih ya, ADF ini sirkuit untuk sirkuit. Lintasan yang awalnya dan akhirnya tuh sama, itu yang disebut sirkuit. Nah, kan gitu ya. Oke, berikutnya lagi nih, gate tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Nah, iya ya. Gate tidak mengandung sirkuit, contohnya nih. Nah, ini kan tree nih, G1 sama G2. Kalau kita tambah 1 aja, entah dari C ke D pasti akan membentuk satu sirkuit. Atau dari kalau C ke D ya berarti dia akan membentuk sirkuit A, B, E, C, D, F gitu ya mungkin ya. A gitu ya. Nah, A, B, contoh ya. Oke, mungkin saya tuliskan saja. Jadi contohnya misalkan kita dari graf kedua, misalkan graf kedua, ya kan? Graf kedua kita tambahkan, kita tambah edge baru. Nah, misalkan edge-nya menghubungkan antara siapa? C dan A gitu ya. C dan A. Jadi tambahkan C dan A, maka jelas akan membentuk apa? Membentuk sirkuit. Nah, sirkuitnya apa tuh? Sirkuitnya pasti akan ada dan hanya ada satu-satunya. Dari manakah itu? Ya misalkan kita mulainya dari A, berarti akan membentuk sirkuit dari A ke B, B ke E ke C gitu ya. Nah, C dan C akan ke A gitu. Untuk sirkuit, ya, untuk satu sirkuit. Tadinya nggak ada, terus jadi satu sirkuit. Dan tidak ada sirkuit yang lain, pasti hanya itu saja. Begitupun misalkan pada G1 nih, nah, itu kan tree tuh. Kita tambahkan saja misalkan dari B ke D, H baru nih. Di G1 kita tambahkan kan, tambahkan H baru, BD, gitu ya, BD misalkan gitu, H baru BD. Nah, maka nanti akan menghubungkan sini, nah gini pasti akan membentuk sirkuit ABD seperti itu. Oke, itu ya, jadi akan menambah. Terus G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan ya. Edge-nya itu ya artinya penghubungnya ya, semua sisinya itu adalah jembatan. Atau dengan kata lain yang menghubungkan antara dua perek itu gitu ya. Nah, itu adalah definisi line report. Nah, selanjutnya ini kita lihat ya kan apa yang dimaksud dengan root
tree. Ya, berarti tree yang punya akar. Nah, sebuah graph itu disebut tree berakar atau root tree ya, root tree pohon berakar jika dia pertama ya berarah gitu ya. Tree berarah, terus ada salah satu vertexnya, ya katakan saja vertex R yang dijadikan seperti root. Nah, cuma mungkin agak beda dengan kalau akar secara umum pada tanaman gitu kan ya. Akar pada tanaman kan secara umum itu apa? Akarnya dari bawah ya. Kalau tree itu justru levelnya itu mulainya dari atas. Jadi kita bisa lihat yang kiri ini memang directed tree ya, tapi tidak disebut sebagai root tree karena tidak kita bisa kita lihat tidak ada satu vertex yang dijadikan sebagai root. Nah, beda dengan yang kanan. Kalau yang kanan ini ada rootnya, yaitu misalkan yang kita pilih katakan saja root R. Nah, jadi level teratasnya itu adalah root R. Nah, ini contoh yang kanan inilah contoh tree berarah ya dengan sebuah root. Nah, dan akar itu pasti cuma satu, nggak bisa lebih dari satu gitu ya. Cuma satu dalam sebuah tree, rootnya cuma satu. Lanjut lagi. Nah, berikutnya kita bisa lihat ya eh, pohon dan dua buah pohon berakar yang dihasilkan dari pemilihan dua simpul berbeda sebagai akar. Nah, jadi yang paling kiri nih, yang paling kiri ini bisa kita sebut sebagai apa? Tree yang tidak memiliki root ya, tidak memiliki root. Memang di sini tidak berarah ya. Nah, jadi bisa kita lihat ternyata root tree juga bisa saja tidak memiliki arah. Nah, tapi ketika kita tentukan salah satunya menjadi root, maka dia akan menjadi uh, tree yang berakar ya, berakar, yang memiliki akar. Contohnya misalkan dari sini kita pilih B. Nah, B-nya jadi root gitu. B-nya jadi root. Berarti ini sebenarnya bentuk koneksinya sama gitu ya. Tapi sini sudah didefinisikan yang teratasnya itu adalah B. Nah, B sehingga A dan C dan D bisa kita sebut nanti lebih lanjut adalah sebagai child-nya atau anaknya dari B gitu ya. Atau bisa juga disebut sebagai suksesornya gitu. Jadi di bawahnya. Karena nanti ini pendefinisian ini yang paling atas ini level teratas disebutnya level 0, di sini level 1, di sini level 2, di sini level 3 gitu. Nah, jadi nanti ada levelisasi ya. Nah, tapi bentuk graph dan bentuk tree yang paling kiri ini bisa juga ketika kita pilih misalkan E-nya yang jadi root-nya. Nah, contohnya seperti ini. Maka level 0-nya adalah E. Nah, level satunya siapa? Level satunya yang langsung berhubungan dengan E, yaitu D dan F. Nah, maka bentuknya begini, D dan F gitu ya. Nanti D cabangnya lagi siapa? Oh, D itu cabangnya tentunya selain E ya, karena E itu adalah parent-nya. Yang belum dinotasikan di sini adalah ada ke B, ada ke G, ada ke H ya begitu ya. Ada G ke H ke B A gitu. Jadi bisa seperti itu dan seterusnya ya. Walaupun yang F nggak ada cabangnya lagi. Jadi ini adalah contoh tree yang tidak memiliki akar. Yang tengah ini adalah tree yang memiliki akar dan yang jadi akarnya adalah B. Dan yang paling kanan ini adalah tree dengan akar dan jadi rootnya akarnya itu adalah E gitu. Oke lanjut ya. Jadi adik-adik semua, tree berakar ini, nah yang jelas root itu adalah node dari suatu tree yang memiliki hierarki paling tinggi. Ya, level teratas. Tapi ingat ya, level paling atas itu justru memiliki nanti penotasinya level 0. Terus ada juga leaf. Leaf itu adalah node yang tidak lagi punya cabang. Berarti yang mana nih? Kalau di pohon kan leaf itu apa? Daun gitu ya, tidak ada percabangan kan ada akarnya, nanti ada batangnya, bisa bercabang, terus habis itu ada rantingnya, ujung-ujungnya biasanya daun. Makanya leaf ini disebut juga sebagai vertex ya atau node atau simpul yang tidak lagi punya cabang. Contohnya di sini mana di gambar kanan? H, I, J tuh ya, F, C, L, M itu adalah contoh-contoh leaf. Adapun inner adalah node yang bukan leaf. Oh, berarti dia yang jelas bukan root. Terus yang berikutnya dia masih punya cabang. Contohnya siapa? Ya B ini inner ya. E juga inner. C mah bukan. C itu leaf ya. D inner juga. G juga inner juga. K juga inner juga. Adapun H adalah penghubungnya. Ya garis-garisnya itu adalah H ya kan? Ya jelas lah. Lanjut. Berikutnya adalah subtree. Subtree itu adalah potongan tree. Nah, jadi kalau mau diperhatikan di sini, nah, ini ada sebuah tree di kanan ya. Contohnya ada tree di kanan.
tree utamanya itu adalah root-nya A. Ini. Node-nya, pertek-perteknya mana? Ya semua pertex adalah bagian dari tree utama ini, ya tree yang seluruhnya ini, ya semua pertex itu, ya semua pertex. Nah, terus subtree itu yang mana? Nah, kalau subtree itu, coba bentar ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, contohnya misalkan, salah satu subtree dari tree utama, ya saya perhatikan ya, salah satu subtree dari tree utama misalkan adalah subtree yang sisi kiri. Nah, jadi subtree mungkin sebentar, enaknya gimana ya? Oke, ya nggak apa, kita pakein aja. Oke, pen, ya kan? Pen. Ah, contohnya nih, subtree kiri dari A, ya salah satu contoh subtree kiri di sini adalah ya ini tree, sebuah subtree ya. Jadi subtree dari sebuah tree, nah saya ulangi ya, subtree dari sebuah tree, mungkin saya catatkan saja di sini, ya kan? Saya kecilin di sini, nah, supaya kelihatan gambarnya. Nah, jadi subtree dari tree utama ya, dari tree utama ya, yang akarnya A, nah, itu berupa tree juga, berupa tree juga. Nah, berupa tree juga. Jadi kalau kita cermati di sini, ya kan? Kalau saya pointer option ada warnanya nggak ink color, kita kasih warna hijau deh ya, hijau. Nah, bisa kita cermati. Sebenarnya kan kalau tree utamanya tuh ya semua nih yang warna hijau. Ya, rootnya siapa? Rootnya A. Perteknya siapa aja? Ya semua pertek itu adalah tree utama yang warna hijau. Nah, subtree dari tree yang warna hijau itu adalah subtree yang warna merah gitu ya. Itu berupa tree yang rootnya adalah B gitu, adalah B. Jadi kalau kita cermati bentuknya adalah yang tree juga ya, subtree itu bentuknya tree juga. Atau contohnya misalkan coba subtree-nya siapa lagi sih yang ada di kanan, dari tree yang di kanan itu yang utama, subtree-nya yang mana aja? Coba saya coba cek lagi ink color-nya, warna misalkan warna apa ya? Warna biru deh, warna biru. Nah, contohnya subtree yang lainnya adalah ini nih. Nah, ini adalah subtree juga nih. Tuh, jadi yang biru, yang merah itu adalah subtree dari tree yang hijau gitu, tree yang hijau. Nah, jadi kalau ini saya ganti lagi warnanya, misalkan tambahkan warna apa ya yang belum, oranye belum nih, oranye ya. Ini juga contoh subtree nih, subtree yang perteknya cuma satu ya. Nah, jadi tree yang hijau ya punya subtree ada banyak ya. Bisa kita potong seperti ini, contohnya yang merah, bisa juga yang seperti itu yang oranye, bisa juga yang biru gitu. Adakah yang lain? Masih ada juga. Nah, predesesor adalah node yang berada di atas node yang lain. Coba bentar ya. Nah, oke ya. Predesesor adalah node yang berada di atas node tertentu. Misalkan contoh, predesesornya E siapa? Predesesornya E itu adalah B gitu ya. Predesesornya J siapa? gitu ya. Jadi predesesor itu adalah node yang berada di atas node tertentu ya. Mungkin lebih lanjut juga bisa disebut kalau kasus ini ya parentnya lah gitu ya. Terus suksesor adalah node yang berada di bawah node tertentu. Ya, contohnya misalkan suksesornya B siapa? Ya E juga, bisa juga F juga. Suksesornya D siapa? Ya G gitu ya. G doang sih kalau ini ya. Parent itu adalah node pada hierarki langsung di atas node tersebut. Oh iya. Jadi kalau mungkin saya akan lebih lanjut lagi ya, predecessor itu ya memang tepat di atasnya gini ya. Tapi bisa juga nanti ada istilahnya ancestor ya. Ancestor itu ya sampai ke root ya. Contohnya misalkan ancestornya H itu siapa? Ya E, ya B, ya A gitu ya kan. Itu ancestor, predecessor. Kalau child adalah node pada hierarki langsung di bawah node tersebut. Jadi istilahnya adalah suksesor satu level. Kalau parent adalah predecessor satu level. Oke, jadi mungkin kalau di sini predecessor node yang berada di atasnya. Jadi kalau H itu H di atasnya, predecesornya H itu siapa ya, si E, ya si B, ya si A juga gitu ya. Jadi sampai ke gitu. Nah, adapun kalau parent itu yang tepat di atasnya. Sebaliknya kalau suksesor justru yang di bawahnya. Jadi suksesornya B siapa? Ya E, ya H, ya I, ya J gitu. Tapi kalau yang disebut sebagai child ya F juga tadi ya. Kalau yang child ya hanya E dan F saja gitu. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan ya.
Oke, berikutnya. Nah, sibling. Sibling itu adalah node yang memiliki parent yang sama. Node yang memiliki parent yang sama. Contohnya, HIJ ini saling sibling ya karena parentnya dia adalah sama-sama E. Nah, siblingnya E siapa? F. Siblingnya F ya E juga gitu. Ini sibling. Kalau siblingnya B siapa? Ya C ya D karena dia parentnya sama-sama A gitu. Subtree adalah bagian dari tree berupa suatu node beserta descendantnya, beserta turunannya, gitu ya. Subtree itu. Tadi ya contohnya subtree B misalkan, subtree dari yang tadi udah kita bahas lah subtree ya. Kalau ini keseluruhannya, ya sebenarnya subtree-nya bisa di kiri, ada tengah, ada ini. Bisa juga kita potong ya. Misalkan ini juga subtree-nya dari yang tree keseluruhan. Nah, seperti itu. Size itu adalah banyaknya node. Nah, kalau di sini sampai M berarti ada berapa? 13 kali ya, 13 ya. J, J, K, L, M. Ya, ada 13. J kan 10 ya. Nah, 13. Banyaknya pertek pokoknya. Ya, itu adalah size. Terus ada level. Level itu adalah hmm, level dia. Ya, level dia. Jadi kalau tadi disebutkan root itu levelnya 0. Di bawah, tepat di bawah root itu adalah level 1. Di bawahnya lagi level 2. Di bawahnya lagi level 3. Di bawahnya lagi level 4. Nah, gitu. Jadi levelisasi itu menyatakan hierarki suatu node. Node yang ada di root itu adalah level teratas, level 0. Yang di bawahnya tepat, level 1. Yang berikutnya lagi level 2, berikutnya lagi level 3, berikutnya lagi level 4. Gitu. Adapun ketinggian, height-nya adalah ya selisih dari level terendah ke level tertinggi. Gitu ya. Ya kalau di sini kasusnya ya berarti ada 4 level kan. Atau bisa juga sebagai panjang pet terpanjang dari root ke istilahnya apa ya suksesornya kepada leaf tertentu. Ya kalau di sini ya ke L sama ke M sih. Berapa panjang? 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ya. Karena mau ke L mau ke M juga sama-sama 4 gitu. Nah, atau ya gampangnya adalah eh, selisih antara level tertinggi, ini kan level berapa? Level 4 dengan level tertinggi level 0 gitu ya ke level yang terendah, terbawah. Oh, jadi di sini oke yang terbawah ya, level yang terbawah. Tapi di sini ingat, berarti ini level 4 nih. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, oke, jadi 4 ini ketinggiannya. Latihan, berapa ketinggian dari tree? Oke, berapa ketinggian dari tree? Sebentar, saya pakein aja ya. Pakai pen. Oke. Berarti kalau mana nih? Wah, nggak kelihatan Oke, yang ini pasti ini level 0 gitu. Ini level 0. Yang ini nih level berapa nih? Ini pasti level 1 gitu. Yang ini level 2 tuh ya, level 2. Dan yang paling bawah ini level 3. Jadi kalau ditanya berapa ketinggiannya, kok ya 3 lah pokoknya gitu ya. Berapa ketinggian dari tree? Yang ini ya pasti 3 ketinggiannya. Kalau ini ya ini 0, ini 1 gitu kan, 1, ini 2 gitu ya, ini 3. Sama. Apa di bawahnya ada lagi? Coba saya geser dulu, takut nggak kelihatan. Oke, enggak ya. Nanti ya, levelnya sama-sama ketinggiannya 3, baik yang kiri maupun yang kanan. Tentukan internal node. Ya, internal node di sini. Oke, bentar, mungkin harusnya pakai ini ya. Oke ya. Siap. Saya bahas dulu yang kiri. Ya. Ini yang tree yang kiri, tree kiri lah gitu ya. Tree kiri. Ya, ini kalau kita ditanya tentukan tentukan internal node. Ya, internal node itu kan bukan root dan juga bukan leaf ya. Berarti di sini adalah 2, ya kan? Terus juga 4. Kenapa 3 bukan? Nah, karena 3 ini nggak punya cabang lagi, dia pasti leaf. Terus habis 4 ya 5, oke. Terus siapa lagi? Siapa lagi? 2, 4, 5. Udah kayaknya itu ya, 2, 4, 5. Itu adalah internal node. Ya. Kalau 10 apa? Itu leaf. 6 leaf juga, 7 leaf. 3 leaf juga, 8 leaf juga, 9 leaf juga. 1 root gitu. Tentukan sibling dari 8. Nah, siblingnya 8 yang pairnya sama 8. Pairnya 8 tuh 4. Nah, si 4 punya child siapa aja? 8 sama 9. Berarti sibling 8 ya.
Sibling 8 dalam hal ini adalah si vertex yang nomor 9. Ya, gitu, vertex 9. Tentukan vertex yang berada di level 3. Oke, di level 3 ini level 0, ini level 1, ini level 2, ini level 3. Ya, berarti level 3 untuk gambar kiri itu hanya ada sebuah vertex, yaitu si vertex yang nomornya 10. Gitu. Nah, kita beranjak ke sini. Oke, kita beranjak ke situ. Ini saya kecilin aja. Nah, oke. Siap. Nah, gitu ya. Sini. Berapa ketinggian dari tree? Ya, ketinggian sebentar saya pakai pointer aja kali ya. Pointer option, oke. Oke, siap. Nah, berapa ketinggian tree? Ketinggian ya, gambar kanan ya. Tree yang kanan. Yang pertama itu adalah ketinggiannya. Oh, ketinggiannya nih. 1, ini kan 0, 0, 1, 2, 3. Ya, ketinggiannya adalah 3 gitu. Berikutnya, tentukan internal node. Internal node itu adalah internal node, ya pastinya yang bukan root tapi masih punya cabang, ya kan? Ya si 4, oke. Ya 2, oke. 2, ya 2 gitu. 8 bukan, leave. 9 juga bukan, dia leave. 6 juga bukan, dia leave. 5, gitu ya. 5. Nah, itu saja internal node. 3, 8, 9, 6, 10, 7 itu adalah leaf-nya. 1 root-nya. Tentukan sibling dari 8. Sibling dari 8 siapa? Sibling 8 ya 9 juga, ya parent-nya 4. Oke, tentukan child dari 2. Child dari 2 mah ya 6, 5, sama 7. Yang tepat di bawahnya. Pada suksesor, satu level tepat di bawah dia. Ya. Jadi 2 ini child-nya adalah 6, 5, 7. Terus tentukan pattern yang berada di level 3. Level 0, level 1, level 2, level 3. Ya 10 saja. Tadi sebenarnya ini belum dijawab ya, yang ini ya. Yang kiri, gambar kiri. Tentukan child dari 2. Child dari 2 ya 5, 6, dan 7. 5, 6, dan 7. Di sini 6, 5, 7. Ya sama juga sih 5, 6, 7. Karena ini sebenarnya kalau kita lihat 1, 2, 3, 4 sama ya. 3, iya cuma gambarnya sama, cuma posisinya saja diubah. Jadi sebenarnya graf yang sama gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, jadi ada juga nih pohon N-ry, di mana N itu adalah maksimum cabang yang ada di pohon tersebut. Ya, pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak N buah anak. Jadi cabang terbanyaknya itu adalah sebanyak N. Kalau di sini kita lihat ya, ini sentence ini cabangnya ada 3. Ini ada 2, ini cuma 1, ini ada 2, ini cuma 1, ini ada 2, ini 2 nih. Nah, ini jelas. Ini pasti trinary ya. 3, N itu 3 ya. Pohon parsing dari kalimat a tall boy wears a red hat. Ya, ini juga bisa ya untuk memparsing contohnya ya. Representasi parsing untuk menentukan istilahnya apa ya? Posisi ya, posisi setiap kata di dalam sebuah sentence ya. Dalam sebuah kalimat. Nah, misalkan A itu artikel gitu kan, terus ada noun phrase ya, frase kata benda, tall boy ya, di laki-laki yang tinggi, terus laki-laki gitu ya, menggunakan itu verb-nya wears, terus juga ada objeknya ya yang memiliki artikel ya, adjektif, nah dan noun-nya itu berupa adjektif noun ya. Red hat frase juga ya gitu ya. Jadi ini adalah tree eri ya. Tree eri. Kenapa? Karena pohonnya teksnya atau simpulnya atau nodenya yang paling banyaknya cabangnya ya cuma 3. Ya kalau nanti paling banyaknya ada 4 ya berarti quaternary ya 4 dari gitu ya cabang maksimum. Lanjut. Nah, binary ini adalah pohon n-ry yang n-nya 2, berarti cabang terbesarnya 2. Kalau nggak 2 berapa? Ya bisa jadi cuma 1, bisa jadi 0, nggak punya cabang. Ya berarti dia leaf ya. Pohon yang paling penting karena banyak aplikasinya. Jadi binary tree ini adalah contoh pohon yang paling populer. Kenapa? Karena banyak penggunaannya ya. Jadi setiap simpul di dalam pohon biner ini mempunyai paling banyak 2 buah anak. Nah, bisa 2 maksimum. Cabangnya maksimum 2. Nah, kalau dia punya cabang 2 nanti dibedain. Ada anak kiri, left child, sama ada anak kanan, right child. Ya, seperti itu. Nah,
Karena ada perbedaan urutan anak, maka pohon biner adalah pohon terurut. Jadi ini termasuk pohon terurut ya. Pohon terurut. Terurut. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, eh pada sebuah binary tree ini ada beberapa definisi lagi ya, atau istilahnya bentuk-bentuk yang populer atau bentuk-bentuk yang khusus. Jadi yang jelas setiap node itu maksimum cabangnya 2. Bisa nggak punya cabang? 0. Bisa juga punya cabang 1 gitu ya. Tapi maksimum 2. Nah, bisa jadi yang seperti ini. Nah, ini adalah binary tree ya. Ini juga binary tree semua. Ini binary tree, tiga-tiganya binary tree. Dan ini yang disebut sebagai full binary tree. Full binary tree itu adalah di mana setiap node cuma punya cabang. Kalau nggak 0, 2. Kalau nggak 0, 2. Nggak ada yang satu. Nggak ada yang satu. Kalau yang 3 ya pasti nggak ada. Karena namanya juga binary tree kan. Kalau binary tree ya maksimum 2. Tapi kalau full binary tree itu cabangnya kalau nggak 0, 2. Pilihannya cuma 2 itu saja. 0 atau 2. Ya, lihat nih ya. Ini 0. Kalau ini ada yang punya 2 cabang. Ini 2 cabang. Ini juga 2 cabang. Ini juga 2 cabang. Atau punya juga yang 0. Ini nggak punya cabang, nggak punya cabang. Nggak punya. Ini full binary tree. Yang ini juga full binary tree. Ya. Nah, ini nggak punya cabang. 0. Ini nggak punya, ini nggak punya. Yang punya ini dan ini. Gitu. Lanjut. Ada juga ada complete binary tree. Complete binary tree ini adalah setiap flip memiliki kedalaman gitu ya. N atau N-1. Nah, setiap flip itu memiliki kedalaman N atau N-1. Ya, kalau kita lihat di sini, ini ketinggiannya kan 3 ya. Berarti kalau karena ke bawah makanya disebutnya sebagai apa? Kedalaman ya, kedalaman. Oke, jadi kalau ngukur ketinggian kan ke atas ya, kalau kedalaman ya ke bawah. Nah, jadi di sini pada complete binary tree itu leap-nya hanya boleh di 2 level terbawah. Hanya boleh di 2 level terbawah. Nah, contohnya ini di paling bawah semua, level N berarti, level terbawah. Ini juga leap-nya paling bawah semua, cuma ada 3 nih ini. Ini juga leaf-nya ada di paling bawah. Nah, kalaupun ini nggak ada nih, boleh. Ini menjadi komplit juga. Nah, gitu ya. Terus, setiap leaf pada ke dalam yang ke N atau pada level terendah, merapat kiri. Nah, merapat kiri. Oh iya. Berarti kalau ini nggak boleh nih ya. Karena harus rapat kiri. Pengisian itu harus dari kiri. Jadi kalau di sini, ini adalah complete binary tree. Ini adalah juga complete binary tree. Yang ini yang terakhir bukan, yang ini bukan. Kenapa? Karena tidak merapat kiri. Kalau mau seperti ini harusnya ya, ini cabangnya jangan di kanan. Jadi yang terisi itu harus cabangnya di kiri dulu semua gitu ya. Kalau ini nggak ada, justru itu akan menjadi komplit, menjadi CBT, istilahnya CBT, complete binary tree ya. Complete binary tree. Tapi karena ini ada di kanan begini, ini nggak boleh karena dia melanggar yang paling bawah ini, merapat ke kiri ya. Ini tiba-tiba ada di kanan, padahal kirinya belum keisi. Gitu. Jadi yang ketiga ini bukan. Lanjut. Disebut perfect binary tree jika setiap inner memiliki tepat 2 child. Nah ini ya, dua child. Jadi jelas nanti leap-nya itu ada di leap paling bawah, kedalaman yang sama ya. Jadi kalau kita cermati lagi ini adalah complete binary tree dan dia juga termasuk sebagai apa? Perfect binary tree. Nah, ini perfect. Ini complete binary tree, tapi tidak perfect karena ini ada yang tidak penuh nih ya, ada yang tidak penuh. Ini inner tapi tidak penuh. Nah, yang paling kanan, jangankan perfect, complete aja bukan gitu. Yang ini complete aja bukan gitu ya. Ya, kalau yang sebelumnya ini apa nih? Oh, binary tree oke, ini full binary tree oke. Kalau ini full binary tree, ini juga bukan full ya, karena ini cabangnya cuma 1. Kalau full kan kalau nggak 0, 2. Lanjut. Nah, ini perfect ya. Tapi yang jelas ini juga kalau perfect ini memiliki kekasan ya, bisa kita hitung jumlah jumlah apa namanya? Jumlah vertexnya ya, jelas ya, jumlah vertexnya ya. Jadi kalau dia bentuknya perfect ya, bentuknya perfect, kalau kita tuliskan dia perfect ya, perfect binary tree ya, binary tree, maka jelas bisa jadi dia jumlah vertexnya nih
Kalau levelnya cuma satu level saja, yaitu level 0, pasti jumlah perteknya cuma satu. Gitu. Ya, mungkin di sini kita tuliskan jumlah perteknya berapa gitu ya. Perfect binary di sini adalah ketinggiannya atau kedalamannya ya kan. Kedalamannya. Nah, kedalamannya. Ini pasti kedalamannya adalah 0 gitu. Kedalamannya 0. Cuma satu level saja. Ya, hanya ada satu level, ya level 0, root doang gitu kan. Nah, kalau misalkan dia mulai bertambah nih, level kedalamannya ada satu kedalamannya, pasti di sini satu vertex terus harus bercabang lengkap ya. Berarti di sini pasti akan ada 3 gitu ya. Dapat dari satu vertex yang bercabang 2 gitu. Kalau lebih lanjut lagi di sini ya pasti yang kedalamannya itu 2 ya kan, ada 3 level sebenarnya. Itu akan menjadikan 1, 3 ya masing-masing 2 di level ini nih pasti punya anak juga lengkap gitu kan. Nah, tambah 4 berarti kan. Jadi pasti ada 7 gitu, ada 7. Nah, kalau kita cermati kan sebenarnya ini 1, 3, 7 mungkin kalau masih belum ke gambar bisa jadi nih, bisa jadi misalkan bentar ya. Kalau levelnya tambah lagi ya masing-masing di level terakhir di sini. Nah, ini yang berempat ini punya anak lagi, punya child lagi ya, 2, 2, 2 berarti 8. Berarti akan ada 15 kan gitu. Akan ada 15 gitu jelas. Sehingga kalau nanti kedalamannya ini sudah mencapai N ya. Karena kalau kita cermati ya sebenarnya adalah 15 ini adalah 2 pangkat dari 2 plus 1 gitu ya. Ya enggak? Sorry, ini kedalamannya bukan itu, tapi 3 ya. 3 plus 1, 2 pangkat 3, pangkat 4 kan 16. Yang dikurang 1. Tuh, adalah 15. Jumlah perteknya. Gitu. Jadi kalau kedalamannya N, ini pasti banyak perteknya adalah 2 pangkat N plus 1 yang dikurangi 1. Sehingga nanti kalau ditanya, berapa banyak perteks yang terdapat pada perfect binary yang kedalamannya 10, ya kan? Kedalamannya 10, ya gampang jawabannya, masukin aja ke sini. 2 pangkat 10 tambah 1 berarti 2 pangkat 11 dikurang 1. 2 pangkat 10 itu 1024. 2 pangkat 10 itu 1024. Kalau 2 pangkat 11 berarti 2048. 2048 kurang 1, 2047. Nah, gitu ya. Nah, saya ulangi ya. Jadi kalau 10 itu berarti akan dihitung 2 pangkat 10 ya kan, 10 tambah 1. 2 pangkat 11 dikurang 1. 2 pangkat 10 itu adalah 1024. 2 pangkat 11 itu adalah 2 kali 2 pangkat 10, ya berarti adalah 2048 kan. 2048 kurang 1, 2047. Gitu ya. Perfect binary tree. Oke, lanjut. Skew. Nah, kalau skew ini justru binary tree yang semua nodenya kecuali leaf hanya memiliki satu child. Kecuali Liv ya, karena kalau Liv itu yang nggak punya anak kan paling bawah, nih Liv nggak punya anak ya. Jadi skew itu ya cuma satu aja. Bisa juga sih ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Yang jelas adalah semua nodenya harus satu saja childnya. Lanjut. Nah ini misalkan ini apa ya? Nanya apa ini? Oh, jelasin ya. Nah ini binary tree lah yang jelas ya. Nah, tapi kalau ditanya ini binary tree yang seperti apa ya? Ini bisa kita sebut sebagai CBT sih. Yang satu ini CBT ya. Lift-nya hanya boleh di 2 level terbawah. Ini lift-nya D sama C. Ini CBT nih. Jadi ini CBT. Tapi yang ini bukan CBT karena tidak rapat kiri. Nah, ini tidak rapat kiri ini, tidak rapat kiri. Ini bukan CBT ya kan? Ini dua-duanya sih binary tree. Mungkin saya kecilkan saja. Oke, saya geser dulu. Nah, kalau yang ini yang jelas ini adalah perfect binary tree. Kalau dia perfect, dijamin dia adalah full binary tree. Kalau dia perfect, dijamin dia juga adalah complete binary tree. Ini soalnya perfect nih yang 3 ini ya kan. Nah, pohon biner sempurna. Mungkin seharusnya nih perfect gitu ya, perfect. Tapi kalau perfect itu pasti CBT juga, pasti full juga pasti. Yang paling bawah ini skew. Nah, skew ya satu semua nih. Kalau yang ini disebut full binary tree. Ya, full. Jadi kalau enggak 0,
Ini kayak ini yang bawah-bawah leaf ini 0 nggak punya. Atau kalaupun punyanya harus 2 gitu. Full binary tree. Oke, nah, kalau ditanya apakah ini CBT ya? Bukan, karena kalau CBT harusnya rapat kiri. Selain itu kalau di sini kita lihat leaf-nya ada di level terbawah, level kedua dari bawah, level ketiga dari bawah ada leaf juga. Ini jelas ini bukan CBT. Tapi yang paling gampang ini tidak rapat kiri kan, berarti ini pasti bukan CBT. Oke, lanjut. Nah, ini ya ada order tree. Order tree itu adalah root tree yang urutan anaknya penting. Jadi ada urutannya gitu ya. Nah, contohnya misalkan seperti ini ya 1, 2, 3, 4 ada penomorannya ya. Dua pohon. Jadi ini disebut sebagai dua pohon yang turutnya berbeda karena nanti bisa jadi ini adalah urutan penelusuran kan ya. Kalau urutan penelusuran misalkan nanti ada sebenarnya ada BFS, ada DFS gitu ya. Ada BFS, ada DFS. Misalkan contoh nih. Kalau kita lihat gambar yang kiri kan, kita lihat ini gambar yang kiri ya kan. Gambar yang kiri. Oke, saya ke ataskan dikit. Oke. Gambar yang kiri nih. Misalkan kita akan telusurinya dari atas ya, dari root ke yang terdekat dengan dia dan urutannya dari kiri. Berarti kalau yang kiri gambar kiri ya, graf kiri, tree kiri, penelusurannya itu akan melalui pertek 1, habis 1 terus 2, habis 2 terus 3, terus 4. Habis itu telusuri misalkan yang berikutnya karena yang dekat 1 udah ketelusuri semua. Nah, ini mungkin bisa yang kita sebut sebagai BFS nanti ya, misalkan menggunakan teknik BFS ya dari kiri gitu. Nah, oke, 3, 4, habis 4 siapa? Ya pasti 5 gitu. 5, 6 gitu kan. Terus 7, terus habis gitu 8 gitu ya. Terus 9 gitu. Terus habis itu baru 10. Nah, itu. Tapi kalau misalkan kita terapkan ke yang kanan, ya boleh jadi nanti beda urutannya. Kalau yang tri kanan, ya, tri kanan, kan penelusuran tadi ya, yang terdekat, terus dari kiri. Ya, bisa jadi yang ditelusuri pertama itu 1, terus 3, terus 4, terus 2. Tuh, beda urutannya. Habis 2, udah nggak ada lagi yang selevel mereka bertiga, 3, 4, 2. Terus siapa tuh? Ya, 8. Kok di situ? 8. Ini kok. Gitu, 8, terus 9, terus 6, ya kan, terus 5, terus 7, gitu. Terus baru 10. Nah, kan beda urutannya. Ini yang disebut sebagai order tree. Yaitu tree yang pertek-perteksnya itu diperhatikan urutannya. Ya, jadi kiri dan kanan dianggap sebagai dua buah tree yang berbeda. Nah, di akhir nih ya, tree juga bisa kita gunakan untuk binary tree ya spesifiknya. Bisa juga kita gunakan untuk menotasikan expression gitu ya. Di mana di sini aturannya cabangnya ya, daunnya mungkin di sini disebut sebagai daunnya nanti akhirnya menjadi apa? Jadi operan. Dan simpulnya, node-nodenya itu simpul dalam inner node ataupun sampai dengan root nanti itu akan menjadi operator. Jadi sebenarnya ekspresi dari A ditambah B, nah, lihat nih ya. A ditambah B, lihat leaf-nya. A, B, C, D, E. Itu jadi operan semua. Operan semua. Adapun inner node-nya, termasuk root-nya itu adalah menjadi operatornya. Operatornya. Jadi kalau kita cermati di sini, ya kan? Kita cermati di sini. Oke, mungkin saya tuliskan saja di sini. Oke. Ya, di sini. Nah, di situ untuk mengekspresikan apa tuh? A ditambah B, ya kan? A ditambah B, subtree kirinya, ya kan? A ditambah B. Nah, ini jadi yang dikalikan dengan yang atas, ya, dikalikan dengan apa? C yang dibagi dengan hasil penjumlahan D ditambah E. Gitu, ya, kurung juga. Nah, seperti itu. Jadi, leaf-nya adalah operan. Adapun inner node sampai root itu adalah operatornya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, kita juga ya bisa menyatakan in fix tadi ya, operatornya, suatu ekspresi
aritmatik itu ya bisa kita nyatakan ataupun ekspresi secara umum ya bisa kita nyatakan sebagai prefix, infix, postfix. Infix itu kalau operatornya di tengah, in between ya. Operatornya itu in between, di tengah. Kalau prefix itu di depan, prefix awalan di depan. Postfix post belakang belakang. Nah, berarti itu adalah di belakang ya. Ingat infix tengah, prefix depan di awal, postfix di akhir. Nah, jadi contohnya misalkan 2 kali 6 tambah 3 bagi 8. Nah, ini sebenarnya bisa juga sih kita nyatakan dalam bentuk apa? Dalam bentuk tree ya. Kalau kita dalam bentuk tree, dalam bentuk tree kan pastinya nanti bentuknya akan jadi gimana nih? Jadi begini ya. 2 itu kan dia bercabang, sorry. 2 ini dengan 6 akan menjadi sibling. Sibling yang mana dia punya parent. Sorry. Punya parent. Siapa parentnya? Parentnya adalah si operator perkaliannya. Di sisi lain di sini dia akan juga punya ini gitu. Siapa si 3 ya? 3 sama 8. Nah, 8 gitu yang di sini pastinya paling pas operatornya adalah bagi. Nah, kan gitu. Tuh, gitu ya. Nah, dan ini nanti dia punya parent lagi yaitu tanda plus. Nah, plus gitu. Jadi kalau kita mau nyatakan dalam bentuk infix-nya, ya kan, dalam bentuk infix-nya, ya jelas ini adalah menjadi 2 gitu kan ya. Terus 6 2 bintang 6 sorry 6. Nah, terus ada plus, ada apa? Ada 3, ada bagi ada 8. Jadi kalau seperti ini kita ambilnya tuh apa? Ambil kiri parent kanan gitu ya. Kiri parent kanan. Nah, jadi selalu ini yang kita ambil adalah kiri terus parent, ini infix ya. Infix nih. Infix kiri parent kanan. Sebagai contoh nih, ambil yang paling kiri. Yang paling kiri itu siapa? Ya ambil 2 gitu kan. Terus ambil bintang, parentnya. Ambil kanan, ya si 6. Gitu. Nah, pada dasarnya kalau kita sudah melakukan aksi ini, 2 bintang 6, berarti udah ngambil ini, subtree kiri ya. Nah, sama aja seperti udah menyelesaikan yang kiri. Kalau sudah menyelesaikan yang kiri, berarti lagi-lagi nih, kiri parent kanan. Berarti kiri udah beres, saatnya ngambil parent. Nah, berarti saatnya ngambil parent. Sehingga di sini juga akan kita anggap ini, ya, segini tuh, kita dalam rangka ngambil bagian yang kiri. Ya, saya tuliskan ke bawah aja deh ya. Jadi ini 3 ini ngambil yang bagian kiri. Nah, gitu ya. Jadi ini bagian kiri. Berarti kalau udah ngambil kiri kan saatnya ngambil apa? Ngambil parent. Ya, berarti ngambil parent itu adalah siapa? Yang ngambil parent itu ya berarti dalam hal ini ngambil plus gitu. Kiri udah, parent udah, berarti saatnya ngambil kanan. Nah, di kanan, jadi kiri udah nih segini. Ya, ambil parent udah, berarti saatnya ngambil kanan. Di kanan juga kita ngambilnya tuh ya kiri parent kanan juga. Berarti habis ini yang kita ambil berikutnya. Ya, punten, ini saya lebarin dulu. Nah, berikutnya di sini maka kita akan ngambil kiri parent kanan selalu. Berarti bagian kanan ini ya di bagian dalam mereka melakukan aksi kanan ini kita mengambil apa nih? Kiri kan parent dan kanan. Di kanan itu paling kirinya siapa? Paling kirinya adalah 3. Parentnya siapa? Bagi. Kanannya siapa? 8. Nah, gitu. Jadi secara umum ya seperti itu. Itu infix ya. Sehingga infixnya itu begitu ya. Kiri parent kanan. Nah, ya bentuknya kayak gini ya. Bentuknya gini. 2 kali 6 kurungin ditambah 3 yang dibagi 8. Tuh, jadi ini bentuknya. Nah, kalau postfix gimana? Nah, kalau postfix ya ini saya ke bawahin aja supaya tetap kelihatan gambarnya. Prefix dulu, prefix. Prefix ya. Kalau prefix urutannya adalah ngambil operatornya itu paling duluan. Berarti ini ngambilnya parent dulu. Parent, habis parent kiri. Habis itu baru kanan. Nah, jadi perhatikan. Kalau kita punya seperti ini, ya, ambil parent duluan. Oh, parent dari root ya, dari root nih. Nah, ambil parent duluan dari root.
maka nanti di sini yang kita ambil adalah angka plus dulu. Nah, kan parent duluan. Ya, parent duluan. Oke, sebentar ya. Oke, saya lanjutkan ya. Mohon maaf. Kita lanjutkan. Terdengar ya suaranya. Jadi yang kita lanjutkan adalah ini ya, prefix ya. Parent kiri kanan. Jadi kalau di sini tuh ambil dulu parentnya. Nah, jadi plusnya kita ambil. Parent dulu nih, parent ambil. Kalau udah parent berarti kita akan ke kiri. Nah, di sisi kiri nih, di sisi kiri jangan lupa parent dulu yang diambil. Maka habis plus itu yang kita ambil adalah bintang gitu. Karena di sisi kiri juga gitu-gitu. Parent, nah dari sisi bagian kiri nih, dan berarti kan sebentar, mungkin saya tambahkan ya. Di sini dalam angka apa nih? Parent ya. Parent. Nah, terus di sini kita ke kiri kan, ke kiri. Di kiri, ya di kiri diambil dulu nih siapa? Parentnya dulu. Parent. Parent di subtree kiri kan tanda bintang kan, gitu ya. Habis itu ya ke kiri. Kiri. Siapa di kiri itu? Kirinya ya si 2. Baru habis itu ke kanan. Ke kanan. Kanannya itu ya berarti si 6. Tuh begitu ya, 6. Nah, dalam hal ini berarti kita sudah menuntaskan sisi kirinya. Kalau sudah menuntaskan kirinya, ya lanjutan berikutnya adalah berarti, nah mungkin saya lanjutkan di sini aja ya. Sini, berarti kita dalam angka kanan. Nah, kanan yang mana nih? Kanan yang ini nih. Nih, kanan yang ini. Berarti di situ juga kita akan kejadian parent kiri kanan, ya kan? Parent kiri, ya kan? Kiri, terus kanan. Nah, gitu. Jadi di sini yang akan kita ambil parentnya dari sisi subtree kanan itu adalah bagi, tanda bagi, terus tanda 3, terus tanda 8. Jadi secara total berarti yang akan kita peroleh adalah plus bintang 26, 26 gitu ya. Nah, saya misalkan lagi nih, 26 bagi dan 3 gitu ya. Terus 8. Nah, ini adalah yang prefixnya. Tuh prefix ya. Adapun kalau postfix ya, kalau postfix ya kan, postfix pokoknya ada deh, ingat saja urutannya. Postfix itu belakang, berarti kiri, kanan, parent. Nah, selalu ngambilnya gitu tuh. Jadi kalau kita punya tri utama kayak begini, lihat ya dari keseluruhan begini. Siapa di sini kirinya? Oh, kirinya tuh ya berarti subtree kiri ini segini. Di sini siapa kirinya? Ya kirinya lagi nih. Ah, berarti kiri kanan parent. Nah, pertama nih kita dalam angka kiri, berarti kita akan melakukan aksi ambil lagi kirinya. Nah, kiri. Nah, siapa kirinya itu? Ya, kirinya itu adalah si angka 2. Angka 2 duluan yang diambil. Habis kiri ke kanan. Oke, dari subtree kiri nih. Kanannya itu siapa? Ya, kanannya itu adalah si angka 6. Nah, jadi udah diambil 2-nya udah, 6-nya udah, kirinya udah, kanannya udah, di bagian kiri. Baru kita ambil parentnya. Parentnya dari mereka berdua itu adalah tanda bintang. Gitu. Nah, ini sudah menyelesaikan bagian kiri. Bagian kiri. Maka selanjutnya, kalau sudah menyelesaikan bagian kiri, maka silahkan lanjutkan dengan bagian kanannya. Kanannya. Berarti kita langsung ke kanan nih. Kanan. Tapi ingat, di kanan juga kita terapkan postfix. Berarti di kanan itu kita akan terapkan kiri, kanan, dan parent. Nah, jadi yang kita ambil tuh kiri dulu. Di kanan itu yang kirinya si 3. Di kanan itu kanannya si 8. Di kanan itu parentnya adalah bagi. Nah, gitu. Jadi udah beres. Bagian kiri udah, ini 26 bintang. Bagian kanan udah, nih 38 bagi. Nah, berarti kiri udah, kanan udah. Terakhir ya memang finishingnya adalah tinggal ambil siapa? Parent. Kan gitu. Tinggal ambil parent. Parent kita di sini, parent, ya, saya geserin aja supaya jelas. Di parent kita di sini adalah si tanda plus, tanda plus. Sehingga ini kalau untuk postfix berarti urutannya adalah menjadi jadi begini, 2, 6 bintang gitu ya. Baru 3, 8 bagi, baru plus gitu ya kan. 2, 6 bintang, 3, 8 bagi plus. Nah, gitu ya. Mungkin kita cermati. Nah, jadi seperti itu.
ini yang post peak yang atas 26 bintang 38 plus plus bintang 26 bagi 38. Nah, kayak gitu. Nah, ada juga harus tahu ya cara mengeksekusinya. Kalau ini kan jelas ya, input ini Pak Dede pasti bisa ngitung. 2 kali 6 tuh 12. 12. Ditambah 3 dibagi 8. 3 bagi 8 itu berapa ya? Ya 30 dibagi 8 eh 0, hmm, 0, berapa ya? 3 kali 8 kali 3 kan 24. 8 kali 4 32. Ya 0,3 sekian lah gitu ya. Nah, itu. Jadi dapatnya sekitar 12,3 sekian gitu. Harusnya dapatnya segitu. Nah, kalau uh, prefix nih, prefix gimana nih prefix ya? Prefix juga sama. Ada deh. Ini artinya adalah kalau begini ini dulu nih kerjain. 2 kali 6 12. Bintang kali 38 bagi 38 artinya adalah 3 dibagi 8 gitu ya. 3 dibagi 8 ya 12,3 baru hasil dari mereka nih. Jadi ini sebenarnya yang dikerjain ini dulu nih bertiga. Ini adalah 12. Yang ini adalah 0,3 sekian gitu. Dan nanti ini dikaliin gitu, dikaliin. Dan nanti akhirnya dapatnya juga ya sama sih. 12,3 sekian gitu. Itu yang prefix. Kalau yang postfix sama ini juga. Berarti ini kerjain dulu yang ini. Nih, nih. Ini adalah 12 nih mereka bertiga. Terus kerjakan ini juga nih, mereka bertiga nih 0,3 ya, 0,3 sekian itu kan ya. 32 kan 0,4 ya. Nah, ini baru nanti dipluskan. Ya, sehingga ini dapatnya adalah sama. 12,3. Oke. Lanjutnya, udah selesai. Baik, saya rasa itu saja pertemuan kita kali ini. Kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan di grup ya kita. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.